saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Atas nama pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan, beta ingin sampaikan dahulu bahwa saudara semua punya selamat tahun baru. Semoga semua hidup dalam keadaan yang sehat dan makmur dan semua diberkati oleh Maha Esa yang besar. Tahun 2021 merupakan satu tahun dengan penuh kesedihan. Setelah di mana bangsa Maluku di mana saja berada, maupun di Maluku maupun di Belanda, rasa berduka atas kehilangan banyak saudara-saudari akibat dampak pandemi COVID. Ketong berharap semua bersaudara mengalami kekuatan dalam menghadapi kehilangan saudari-saudari mereka. Melihat tahun 2021 dari sudut politik, ketong rasa puas dan ketong menghadapi tahun baru dengan penuh keyakinan. Kepercayaan ini terutama didasarkan atas keyakinan bahwa ketong satu bangsa Maluku dimanapun berada adalah satu bangsa yang unik. Satu bangsa yang berasal Alifuru Melanesia. Yang punya sejarah, adat, budaya, dan identitas tersendiri. Dan juga punya tanah dan ada negara sendiri. Itulah Maluku. Setelah berabad-abad, Maluku kenal penindasan kolonial. Bangsa Maluku memproklamirkan kemerdekaannya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 50 di kota Ambon. Tetapi sampai hari ini, negara dan bangsanya Maluku mengalami penindasan dan eksploitasi oleh Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang bangsa Maluku Alifuru tanpa memandang latar belakang agamanya, Muslim atau Kristen, tetap hidup dalam keadaan kemiskinan. Meskipun tanah Maluku memiliki kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudari, penindasan dan kemiskinan sing membedakan agama. Mayoritas bangsa Maluku, Kristen atau Muslim, tetap punya nasib yang sama. Hidup miskin atas gunung emas. Saudara-saudari, Maluku punya bukan saja kenal kemiskinan, tetapi juga kenal banyak soal ketidakadilan di bidang apapun saja. Umpamanya, kualitas pendidikan sangat rendah, perawatan kesehatan lebih buruk lagi, sehingga ada infrastruktur yang baik. Ketidakadilan dialami oleh banyak anak-anak bangsa. Tanah adat dirampas. Sistem perintah dalam negeri sing dihormati. Bapak Raja jadi kades. Sendiri negeri sudah sing dihargai lagi. Jelas bahwa Republik Indonesia dan kaki tangannya sama sekali sing hormati peraturan-peraturan adat, hukum adat yang sudah berlaku di tanah air Maluku dengan baik berabad-abad. Satu kasus ketidakadilan di Maluku menuntut perhatian khusus. Saudara, baru-baru saja pada tanggal 28 Desember tahun yang lalu, 3 saudara sebangsa kembali kenal hukuman penjara yang lama. Dihukum oleh Hakim Tipiru Seram. Yang dihukum adalah Peter Likamurua yang dihukum masuk penjara 3 tahun dan 3 bulan. Juga Alexander Borkola dan Benjamin Naine dihukum 3 tahun masuk penjara. Ditambah lagi dengan ketemu punya saudara-saudara yang sudah dihukum dan telah masuk penjara bertahun-tahun. Dihukum oleh karena hanya memiliki bendera nasional Republik Maluku Selatan
atau memiliki literatur mengenai legitimasi RMS sebagai sebuah negara yang tetap eksis menurut hukum internasional. Saudara-saudara, hukuman ini masuk akal dan jelas vonis bertentangan dengan hukum internasional. Sudah beberapa kali lembaga-lembaga hukum internasional hak asasi manusia seperti Amnesty International, tetapi juga Kontras, Human Rights Watch Indonesia melaporkan bahwa penuntutan dan hukuman pidana oleh karena memiliki bendera RMS adalah jelas bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin semua pemimpin politik dan agama di Maluku tinggal diam dan nonton saja melihat bahwa anak-anak bangsa Maluku Alifuru dihukum oleh negara kolonial Indonesia bertentangan dengan hukum internasional dan undang-undang Indonesia sendiri. Setiap manusia yang ada hati nurani menyadari bahwa ketong punya anak-anak bangsa ini divonis bertahun-tahun masuk penjara oleh karena bersaudara hanya mempergunakan hak kebebasan berekspresi politik. Menggunakan hak untuk berekspresi bebas pendapat politik itu bukan tindakan kriminal, apalagi mau dikualifikasi seperti makar. Apakah saudara yang berjiwa RMS mempergunakan senjata atau parang tajam untuk melawan negara kolonial Indonesia? Katong punya saudara ini hanya memiliki bendera. Apakah mungkin dengan bendera RMS yang kita sama-sama cintai bisa dapat ditangkap? Dengan bendera itu bisa bunuh atau kasih luka orang. Dari itu, beta menghimbau kepada Gubernur Murad Ismail yang selaku anak bangsa Maluku, beta sangat menghormati anggota-anggota DPRD, tokoh-tokoh agama, anak-anak mahasiswa, dan pemimpin-pemimpin mahasiswa, dosen-dosen, ahli-ahli hukum, pengacara-pengacara yang ada di tanah air dan di luar tanah air. Beta menghimbau, buka mata, buka telinga, pakai otak, dan selaku anak percaya Islam dan Kristen, kalau masih ada hati nurani sedikit saja, jangan biarkan ketong punya saudara-saudara anak-anak bangsa yang berjiwa RMS ditangkap terus, disiksa oleh aparat, dihukum masuk penjara bertahun-tahun hanya oleh karena mereka cintai pada tanah air Republik Maluku Selatan. Apa salahnya? Kita mau sampaikan satu pertanyaan untuk saudara semua. Mengapa di Papua bendera Republik Papua Barat dan di Aceh lambang negara Aceh boleh dipakai, boleh kasih naik sampai di tiang bendera atas, tanpa yang berlaku ditangkap dan dihukum? Sedangkan di tanah air anak-anak RMS ditangkap, disiksa dan dihukum. Saudara, jelas bahwa sistem hukum di negara kolonial Indonesia inilah ada hukum diskriminatif. Tetapi terlebih sikap kejam Indonesia ini disebabkan oleh karena Republik Indonesia sadari bahwa RMS adalah negara, bukan gerakan separatis. Bendera RMS bukan bendera gerakan separatis, tetapi adalah bendera negara. Negara yang tetap eksis menurut hukum internasional yang dianeksasi dan masih menduduki ilegal oleh Republik Indonesia.
Jelas Indonesia sadari bahwa pada satu waktu Indonesia harus angkat kaki dari bumi Maluku. Seperti sudah terjadi di Timur-Timur dan berikut nanti terjadi di Papua Barat dan Aceh. Ini soal waktu saja. Saudara-saudari sebangsa, untuk membebaskan Maluku dari penindasan dan memberikan masa depan Maluku sendiri adalah bertanggung jawab bersama. Perjuangan bersama agar dunia akan bisa melihat dan mendengar bahwa bangsa Maluku di Maluku memiliki hak untuk hidup dalam keadaan kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian. Inilah adalah 3 nilai inti dari perjuangan RMS. Nilai-nilai yang pantas untuk diperjuangkan sama-sama. Pemerintah RMS tidak dapat mencapai tujuan ini sendiri. Hal ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari bangsa Maluku di mana saja berada, terlebih di tanah air Maluku sendiri. Pak Saudara, jangan tinggal duduk diam, bangkit dan lawan. Saudara-saudari sebangsa, sudah ada tanda-tanda yang baik. Pada tahun yang lalu, ketong sudah mengamati bangsa Maluku Alifuru di Maluku sing tuli dan buta lagi. Lawan terhadap eksploitasi utang ilegal di negeri berapa saja dan eksploitasi ilegal tanah adat adalah perkembangan yang sangat tertarik. Dalam konteks ini, beta sebutkan aksi-aksi protes di Aru, Marafen-Fen, dan di Sabuai, Seram, di Buru, dan lokasi-lokasi lain di Maluku. Mengingat hal tersebut, pemerintah RMS tahun yang lalu sudah meluncurkan kampanye. Kampanye ini bernama Stop Penindasan dan Eksploitasi Maluku. Dalam konteks ini, pemerintah RMS tahun mendatang sangat tertarik dengan usaha Republik Indonesia untuk membuatkan satu perjanjian yang bernama SEPA Agreement dengan Uni Eropa. Perjanjian ini terlibat tanah dan bangsa Maluku juga. Sebuah perjanjian dengan tujuan eksploitasi lebih lanjut kekayaan Maluku untuk kepentingan Indonesia dan Uni Eropa bersama, tanpa menguntungkan bangsa Maluku Alifuru. Sedangkan hasil yang dinantikan atas melaksanakan perjanjian tersebut adalah sekitar 5 miliar euro dari tahun ke tahun. Siapa yang nanti terima hasil ini? Pusat Indonesia, Jakarta, pemimpin-pemimpin di Maluku, atau bangsa Maluku sendiri? Tak itu, beta menghimbau kembali pada semua tokoh-tokoh pemimpin dari Bapak Gubernur Ismail Murad sampai Bapak-Bapak Raja, tokoh-tokoh agama dan lain-lain. Jangan terlalu sibuk dengan siapa nanti dapat pilih gubernur yang baru atau anggota-anggota DPR yang baru, bupati, tetapi berjuang untuk memperbaiki hidup rakyat jelata yang miskin dan yang menderita. Sementara pemerintah RMS sudah mendekati Wakil Presiden Uni Eropa, Tuan Dr. Borrell, dan Duta Besar Eropa untuk Indonesia, Tuan Piquet, tentang soal ini. Duta Besar Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan partai-partai politik di Parlemen Belanda juga telah diberikan informasi tentang masalah ini. Uni Eropa, khususnya Belanda, harus bertanggung jawab akibat dari perjanjian antara Uni Eropa dan Republik Indonesia, karena eksploitasi wilayah RMS oleh Indonesia itulah eksploitasi ilegal, dan bangsa Maluku tetap harus berhak untuk terima hasil dari eksploitasi cukup banyak
tiap tahun. Marilah pemimpin-pemimpin di tanah air, ikutlah bersama dengan pemerintah RMS supaya kita sama-sama berjuang menuntut hasil The Agreement ini untuk Maluku. Waktu sudah tiba, bangsa Maluku sendiri harus menikmati hasil kekayaan tanah dan lautan. Dalam rangka tersebut, lobi internasional yang dipimpin oleh Saudara Menteri Luar Negeri Tuan Umar Santi memperkuatkan di forum internasional seperti di Parlemen Uni Eropa, PBB di Geneva dan New York. Kerjasama dengan bangsa Papua Barat dan pemerintah Papua Barat yang dipimpin oleh Tuan Presiden Benny Wenda berserta kerjasama dengan bangsa Aceh akan juga diperkuatkan pada tahun yang ini. Departemen Penerangan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Negara Ibu Trin Sulisa telah berkembang menjadi bagian profesional dari aparat pemerintahan Republik Maluku Selatan. Upaya tim sosial melalui Facebook, situs web, dan Instagram memberi RMS semakin banyak dikenal dan didengar suaranya di dunia. Dukungan oleh Kepala Staf Tuan Krams Niki Yulu sangat meringankan pekerjaan tugas beta di tahun yang lalu. Ketong yakin akan terjadi lagi di tahun ini. Pemerintah RMS sangat senang Nona Regina Parinusa pada tanggal 1 Desember tahun yang lalu sudah bergabung dengan pemerintahan RMS sebagai anggota staf yang baru. Ketong harap sebagai anggota staf pemerintah RMS, urusan khusus untuk anak-anak muda, Regina Parinusa berhasil mobilisasi anak-anak muda untuk memperkuatkan perjuangan dalam segala hal saja, maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, beta menghimbau kepada anak-anak muda di Belanda, tetapi juga di tanah air Maluku, untuk mendukung penuh anggota staf Regina Parinusa dalam tugasnya yang berat. Katong yakin bahwa Regina Parinusa berhasil selaku anggota staf pemerintah RMS. Katong senang juga melihat banyak anak-anak muda telah menyatakan bersedia menjadi bagian dari tim lobby dan tim demo. Katong juga merasa dikuatkan oleh dukungan dana selama bertahun-tahun dari para donatur yang setia, tetapi juga oleh bantuan dana dari organisasi-organisasi anak-anak muda seperti FMF dan anak-anak untuk Groningen Maluku dan berbagai kelompok dan pribadi lain. Sebagai satu ibu yang memberikan bagian dari keuntungan penjualan yang pakai warna lambang RMS untuk pemerintah RMS. Pemerintah RMS sangat mengapresiasi sumbangan ini semua. Pak Saudara, RMS didasarkan proklamasi 25 April tahun 1950. Pada waktu itu bangsa Maluku bersuara dan pilih untuk merdeka. Negara Republik Maluku Selatan berdasarkan atas konstitusi. Sebuah konstitusi yang sementara yang harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan waktu sekarang. Menunggu konstitusi yang final. Yang juga sangat penting itulah bentukan parlemen darurat di tahun-tahun mendatang. Satu target perjuangan yang sangat penting. Dalam parlemen ini, parlemen darurat, bangsa Maluku di mana saja berada, diberikan kesempatan untuk turut bersama, untuk ambil bertanggung jawab bersama-sama dalam perjuangan ini yang begitu susah, tapi pasti berhasil. Saudara-saudari sebangsa, beta menghimbau kembali, siapa di tanah air sedia untuk jadi pemimpin, untuk bebaskan bangsanya dari penindasan, keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan, marilah berdiri
dan bersuara dan ketong sama-sama berjuang untuk satu Maluku yang baru, satu Maluku yang merdeka, damai dan makmur untuk ketong semua Muslim dan Kristen. Saudara-saudari sebangsa, pasti semudah bagi ketong di tahun ini. Pandemi COVID berjalan terus, tetapi perjuangan RMS juga harus berjalan terus. Ketong menghadapi tantangan besar, pasti. Tapi ketong akan mengambil langkah dengan upaya bersama. Ketong sing berjuang sendiri. Ketong percaya bahwa Sang Maha Esa yang besar ada bersama dengan ketong dan tetap memberikan ketong kekuatan, roh, dan inspirasi dalam perjuangan yang murni ini. Saudara-saudara sebangsa, ingat, sing ada yang sing mungkin, tetapi perlu diingat, tanpa perjuangan sing ada kemenangan. Menang!